ada fungsinya, ada gunanya, atau emang hanya sekadar sebuah habit gerakan? Tek langsung hajar gitu. Walaupun kita merasa bola itu gampang Atau susah? tetap kita harus jaga irama permainan. Steady, 1, 2, 3, dan shoot. Seperti itu. Nah, halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi. Hari ini saya pengen ngebahas kembali salah satu area di dalam domain teknis fondasi yang masuk di dalam komponen pre-shot routine kita, artinya langkah preparasi sebelum melakukan tembakan. Tapi area spesifik yang saya pengen sharing dan discuss sama teman-teman, sama tamu spesial kita hari ini adalah area pre-stroke atau pergerakan feathering untuk kita mendapatkan entah afirmasi atau keyakinan atau pra-visualisasi terhadap final swing yang kita mau lakukan. Dan sebenarnya kalau kita mau bicara masalah pre-stroke teman-teman, sebenarnya apa sih tujuannya, apa sih ruang domainnya, ada fungsinya, ada gunanya, atau emang hanya sekadar sebuah habit gerakan yang random aja yang menjadi kebiasaan sebelum kita melakukan eksekusi final swing. Hari ini teman-teman, gue ditemenin sama Bang Erik Siko. halo. Salah satu pro players di Carabao Group yang juga kebetulan mentor aktif di Mile Billiard di Pluit Village. Apa kabar Bang Siko? Ya, baik. Bang Erik atau Bang Siko ya gue panggilnya ya? Erik aja. Bang Erik. Oke. Bang Erik, sekarang spesifik domain pertanyaan yang gue pengen dengar dari kacamata Bang Erik ketika mentoring, ketika ngajar, termasuk dalam proses belajar sampai hari ini. Pre-stroke, letak fungsinya di mana, dan pendekatan pre-stroke yang benar kalau versi Bang Erik kayak gimana? Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya kita cerita tentang pemula ya. Pemula itu mereka suka asal-asalan mukul. Jadi billiard itu sebenarnya dia harus ada irama permainan. Misalnya dari stroke atau dari kita ngelihat visualisasi bola ya, placing bola itu kita harus ada irama semuanya. Jadi tidak boleh terburu-buru juga. Karena itu kita harus punya strategi. Contoh dasarnya itu irama shoot. Di setiap permainan billiard banyak teman-teman kita yang masih belajar suka misal mukul tek langsung hajar gitu. Coba kalian perhatikan kalau misalnya ada pertandingan di mana-mana, setiap pemain yang kalian idolakan itu kalian hitung stroke-nya. Pasti ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, itu namanya irama. Preparasi pre-stroke-nya. Iya, betul. Nah, contohnya kalau saya hitungannya ketiga, 4 shoot. Contohnya, walaupun kita merasa bola itu gampang Atau susah? tetap kita harus jaga irama permainan. Karena kalau kita nggak jaga irama permainannya, kita bisa miss. Walaupun itu bola gampang, entah dia miss nggak masuk atau miss placing ball berikut. Nah, kalau saya contohnya misal gini, biasanya saya suka hitung steady 1, 2, 3, dan shoot. Seperti itu. Nah, itu jenis irama dalam hal biliar. Jadi teman-teman itu harus punya irama stroke ya, biar kita bisa bermain lebih baik. Itu aja poinnya. Oke. Sebelumnya, jadi teman-teman, Bang Erik Siko mengaminkan apa yang selama ini kita advokasikan. Pre-shot routine itu punya orientasi supaya apa? Waktu pas teman-teman yang prosesnya tahapannya masih pemula, melakukan hal yang sifatnya sistematik ya, dari ngevisualisasi, memang sadar letak berdiri di belakang aim line-nya di mana dan ngebentuk stance, sampai melakukan si final post dan stay down semua segala macam, itu harus dibuat menjadi sesuatu yang kesadaran. Bang Erik Siko adalah salah satu atlet level PON nasional juga yang juga ada di ranah Indonesia, yang dimana dia hari ini baru saja lagi-lagi menekankan pentingnya keseluruhan elemen atau susunan tersebut. Karena supaya kita nggak multitasking. Karena misalnya contoh gini, salah satu hal, misalnya gue sharing Bang ya, yang suka dijadikan sebagai habit. Orang ada yang banyak suka ketika misalnya mereka ngebentuk habit pre-shot rutinnya belum rapi, ketika mereka pas mau coba turun, mereka mau coba dapetin ritmenya, tapi mereka langsung bareng sambil feathering. Jadi sambil nyari ritme, sambil ngepastiin letak alignment gue udah bagus apa enggak, sambil mereka lakukan gerakan secara berbarengan. Direkomend nggak kalau versi kacamata Bang Erik? Kalau saya sih sangat-sangat tidak rekomend ya. Karena nanti dia akan berpengaruh ke
ke poinnya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita harus ada dasarnya dulu lah. Oke. Ya, itu paling utama yang irama Secara itu. urutan Bang Erik, jadi dari line kita bentuk form, si pre-stroke dulu atau nge-pivot dulu, ngepastiin alignment-nya bagus. Otomatis dia Mana duluan? kalau bahasa saya kan lebih steady lah. Steady. Dia harus steady dulu. Oke. Nah, baru dia akan membentuk irama. Setelah yakin baru hajar. Baru hajar. Iya. Oke. Jangan ketika kita nunduk, kita kadang kan seperti yang dikatakan tadi, dia suka mencari line-nya, poinnya dia. Jadi posturnya itu tidak Nggak pas. konsisten. Ya nggak konsisten seperti itu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita kalau misalnya sebelum bermain, pertama kita lihat positioning, baru steady. Nah, ketika kita udah ngerasa pas, baru kita bentuk stroke-nya seperti itu. Oke, jadi lock alignment-nya terlebih lock dahulu. alignment-nya, Kalau harus terpaksa ada pivot, kita sebenarnya memang nggak pernah ngerekomen pivot, tapi nggak terhindarkan kita pemula dari kita nge-visualize, kita turun, kita mau adjust, kita mau pivot dikit atau koreksi English is okay. Tapi yang pasti nomor satu jangan pernah dibarengin, tapi lock dulu baru si lock dulu. pre-stroke. Ya. Oke. Ya. Kadang gini, mereka kalau berpikir itu terlalu lama, harus berpikir ini itu. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Kita harus perbiasakan. Karena itu ada proses kan. Iya. Kalau kita sudah terbiasa, kita udah nggak akan berasa lama lagi. Oke. Karena itu dengan sendirinya Jadi muscle memory. Iya, jadi muscle memory dengan sendirinya itu pasti. Iya. Karena biliar ini kuncinya cuma satu, kita harus tetap latihan terus. Oke. Semakin diulang kita semakin ngerti. Oke. Gitu, itu aja. Oke. Semakin diulang semakin ngerti. Oke, izinin gue elaborasi lagi Bang, pertanyaan. Sekarang kalau kita bicara tadi kan Bang Erik cerita soal masalah irama pre-stroke. Tadi Bang Erik tekanin satu hal kalau kita bicara irama adalah jumlah. Artinya saya mencoba mengambil sebuah asumsi, artinya pertama, treat semua tembakan dengan intensity, dengan level fokus yang sama. Ya, nggak ada namanya bola susah, bola gampang. Artinya secara psychologically di mental game kita bisa lebih konsisten. Artinya bisa aja saya tangkap, kalau misalnya habitnya udah 4, ya udah mau bola gampang, mau bola susah, 1, 2, 3, 4, front post kalau versi saya, eksekusi gitu. Nah, tapi di titik sini yang saya mau tanya lagi, kalau kita bicara irama. Nah, sekarang tembakan, ada yang tembakan kita push, ada yang kita intense, kita pakai wrist gitu. Dan sekarang ada juga player-player yang mengkombinasikan pakai ngebikin speed control dengan beda panjang tarikan yang beda-beda. Nah, di mana letaknya si pre-stroke irama itu? Jadi misalnya kalau misalnya final stroke-nya itu short stroke, apakah artinya bagusnya pre-stroke rhythm-nya iramanya juga pendek atau panjang atau sama semua? Kalau buat saya ya, dia memang tergantung posisi bola ya, seperti itu. Iya. Cuman saya prefer ke lebih soft dan panjang. Panjang. Ya. Sekalipun final stroke-nya pendek. Iya, betul. Oke. Kenapa? Karena gini, ketika kita kalau misalnya formasi bikin pendek, istilahnya stroke-nya pendek. Iya. Kalau buat saya itu kadang susah terkontrol. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita udah biasa bermain dengan stroke yang panjang ya. Oke. Nah, tapi itu sangat berfungsi juga. Oke. Kadang kalau misalnya ada yang bola terlalu dekat, ya, kita nggak mungkin pukul dengan stroke yang panjang. Otomatis dia harus menyesuaikan. Oke. Seperti itu. Jadi penyesuaian stroke itu tergantung posisi bola. Oke. Ya, tergantung posisi bola dan penempatan bola berikut. Oke. Nah, kalau misalnya misal contohnya bola dekat seperti ini, tapi positioning kita bola berikutnya di jauh. Iya kan? Harus di stun Ya, misalnya. harus di stun. Misalnya kita pakai stroke panjang, ketika kita hit, ada kemungkinan dia akan double. Yes. Nah, jadi kita harus gunakan dengan short. Bridge length yang lebih Ya, pendek. begitu. Jadi dia akan mendapatkan power yang cukup untuk placing bola. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya terlalu panjang seperti saya bilang tadi, ada kemungkinan dia untuk double dan overpower. Pertanyaan terakhir dari saya. Jadi teman-teman, saya mau emphasize melalui channel ini dan akan ada banyak para coach, mentor, pro player lain yang juga akan masuk di konten ini melalui Carabao Group, hanya untuk membuka paradigma bahwa
kita suka berdebat masalah banyak soal teori pendekatan. Dan kalau teori ini disampaikan sama orang yang mungkin nggak jago atau apa, dianggap nggak pantas. Tapi hari ini saya mau nekanin, sebenarnya kalau kita bicara paradigma versi belajar, nggak ada yang mutlak benar, nggak ada yang mutlak salah 100% teman-teman. Tapi memang jangan ngawur-ngawur banget ibaratnya betul gitu. itu. Ada stay di pakem. Tapi sekarang kita bicara style dan contohnya di sini. Jadi gua sekarang bukan coba ngajak debat Bang Siko, tapi coba ngajak kita ngebuka paradigma soal dua tipikal versi bermain berdasarkan fundamental. Kalau tadi Bang, saya versinya selalu harus ada penempatan yang namanya front pose atau final pose, di mana final pose itu adalah moment of stillness. Jadi feather, 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 still, final swing, stay down. Oke, sementara tadi gue lihat Bang Erik punya tendensi untuk dari feather, feather, feather konsisten langsung dieksekusi, nggak ada front pose-nya. Versi Bang Erik, mana yang lebih, jangan kita bilang bagus ya, mana yang lebih cocok? Atau ada preferensi, kadang orang boleh ini atau boleh enggak? Unsur si pos depan itu sebelum si tembakan. Dasarnya gini, setiap pemain itu punya ciri khas sendiri. Nggak ada yang sama, tapi nggak ada salahnya kalau kita mencontohkan idola kita masing-masing. Nah seperti itu. Atau misalnya kita, oh saya idola ini, tapi saya idola ini juga. Nanti dia akan bingung. Gitu. Betul. Jadi dia harus cari satu pemain yang jadi patokannya dia. Itu aja simpelnya. Jadi biar dia bisa copy, dia praktekkan dalam cara bermain dia, bisa dia belajar sendiri cara pukulannya dia, seperti itu. Jadi untuk dasar-dasar semuanya sih. Nah jadi tadi soal pertanyaan teknis gua, front pose, pos depan, perlu apa enggak? Atau mungkin kalau saya, atau jangan kelamaan, atau langsung aja rhythm, 1, 2, 3, 4 langsung tarik. Nah dia jangan terlalu cepat juga, cuman jangan terlalu lama. Ya karena itu nanti akan jadi suatu kebiasaan dan bisa membingungkan. Seperti itu. Kalau buat saya tipenya sedikit lebih cepat. Sedikit lebih cepat. Jangan kehilangan momentum feathering itu. Betul. Kita keburu lupa kalau di pose terlalu lama. Ada kan orang kalau misalnya lihat, oh ya udah ikutin irama, tapi dia akan lama. Dia akan hitung. Nah itu contohnya kita harus sering mengulang-ulang. Itu biar supaya kita nggak kehilangan momentum, biar nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama juga. Teman-teman, jadi Bang Erik Siko juga adalah salah satu fundamentalist coach yang saya kenal, saya pahamin tidak hanya dalam kompetensinya sebagai seorang atlet, sebagai seorang profesional di level nasional, tapi juga seperti yang teman-teman dengar sendiri, knowledge teknisnya dan bagaimana menyesuaikan berdasarkan entah karakter atau geometri orang, seperti yang saya juga selama ini selalu advokasikan sama teman-teman lewat channel, itu juga cukup kompeten banget teman-teman. Bang Erik sendiri setiap hari selain sekarang udah terintegrasi sama tim dari Karabo Pro Shop, tapi sekarang di Mile Billiard aktivitas coachingnya itu setiap hari atau gimana? Aktivitas coachingnya sampai sekarang ini masih berjalan terus ya. Dan tiap hari ya, bisa dibilang tiap hari ya. Ada ready di Mile Billiard. Bang Erik rekomen frekuensi belajar untuk student yang beginner yang ideal lah, yang artinya waktu pas dia di build fondasinya terus tapi nggak sempat loss, bagusnya tiap hari atau seminggu 2 kali atau gimana? Intinya gini ya, biliar ini kan seperti saya bilang tadi harus sering bermain karena muscle memory. Nah, ketika kita misalnya punya waktu untuk latihan, kita harus pergunakan minimal itu 2 jam. Minimal kita harus main, bukan bermain tapi latihan. Latihan secara individu is okay lah. Yang penting kita punya waktu. Dan jangan misalnya kalau usahakan rutin. Nah itu akan membantu peningkatan muscle memory lebih cepat. Seperti itu. Oke, teman-teman untuk yang interested untuk coaching service juga sama Bang Erik Siko, silakan look up di Instagramnya dia di Erik Siko ya, nggak salah ya. Nanti label nanti ada di sini. Atau teman-teman boleh datang direct ke Mile Billiard, nanti minta informasi untuk coach. Salah satu diarahkan pasti juga ke Bang Erik Siko. Bang Erik Siko, thank you banget untuk sharing tukar pikiran untuk soal fondasinya. Karena sekali lagi teman-teman, biliar itu kalau kita fokus di ranah disiplinnya, di technicality-nya, itu kaya dan seru banget. Oke teman-teman, see you di channel berikutnya. Like, comment, dan subscribe. Bye.